stop. Oke. Kalau bersihkan yang di kolom window, lakukan sama semuanya. Oke. Ya, sekarang bagaimana cara menuliskan? Coba perhatikan yang di papan. Saya menuliskan. Oke, di sini ada vektor dia. Vektor yang elemennya ada -7, 8, 2, 0, 5. Disimpan dalam variabel P. Kita menuliskan vektor tersebut di dalam MATLAB. Caranya adalah P. Oh, direkam sudah di OBS sama apa sekarang? Sudah. Oke, P sama dengan berarti apa? Apa nih? Elemen pertama apa? -7. Tapi jangan lupa, setiap kita bikin vektor atau matriks yang kita anggap vektor itu matriks, selalu menggunakan kurung siku. Berarti P sama dengan kurung siku. Berapa elemen yang pertama? 7. Kemudian elemen keduanya apa? Oke, saya pisahkan pakai spasi 8. Spasi lagi berapa? 2. Spasi lagi 5. Kurung siku betul. Oke, di dalam hasilnya tidak dituliskan kurungnya ya, tetapi itu sudah tahu. Di dalam MATLAB dia sudah dalam bentuk matriks. Oke, sebentar. Ini mana value-nya? Oh, jauh besar. Sama? Jadi caranya Oke, gini. bisa aksesnya kalau misalkan kalian tahu sini, oke langsung otomatis di dalam matriksnya. 7, 8, 2, 0, 5. Kalau mau close, close aja nih. Hati-hati close-nya. Terus ini auto save Sudah? Tulis matriks A. Caranya gimana? Ada yang tahu? Apa? Berarti A besar atau kecil di sana? A sama dengan kurung siku. Oke. Cara menuliskannya baris pertama. -8 dan 6. -8 spasi 6. Kemudian untuk memisahkan baris dengan menggunakan koma. Angka berikutnya, titik koma. Semikolon. Oke. Selanjutnya apa? 7. 11. Kurung siku tutup. Oke, jadi matriks. Oke, mudah sekali ya membuat matrik. Kalau di Fortran repot sekali, nanti kalian tahu repotnya di Fortran. Oke, sekarang tadi masih ingat ya pakai tab page art untuk history? Masih ingat? Masih. Oke, kalian buka lagi yang B, tetapi di sini kan tadi saya memisahkan elemennya itu dengan spasi. Jadi, apa yang terjadi kalau saya misahkan dengan koma? Apa yang terjadi? Apa? Jadi vektor apa? Ya. No. Apa sih artinya? Spasi dan koma sama fungsinya. Dia untuk memisahkan kolom. Untuk memisahkan kolom ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom seterusnya. Kalau titik koma digunakan untuk memisahkan baris. Baris pertama dituliskan, ada titik koma, berarti selanjutnya dituliskan di baris berikutnya, ada titik koma lagi dituliskan di baris berikutnya lagi. Oke? Gampang kan? Saya hapus boleh? Boleh. Jadi kita nanti auto save tuh kira mana bisa. Kalau tahu ini auto save. New folder gini tuh sir. Ya terus tak new folder. Ada kerang cek udah. Oh di folder lagi. Lagi golek ini di file. Web pending ini. Itu kan itu wis tinggal kan. Oh, ora. Tapi kayak buat dari itu. Oke, Bang sorry. Masa lu dulu bisa dulu. Oke, buat matematika yang tadi di sini.
Titik koma. Ya. 4, 10, 5, 3. Titik koma. Kurang siku. Tuh. Iya. Ini kurangnya biasa. Bukan kurang siku ya. 3,8 bisa aja. Oke, saya ganti aja deh ya. Saya ganti 3,8, tapi 38 ya. Biar integer semua ya. Oke. Suaranya sudah 38. Oke. Gitu ya. Oke, sudah. Oke. Dua vektor dengan 10, 50, disimpan dalam variabel. Oke, silakan. Terus. 50. 7. Sudah? Berhasil. Titik koma. Step itu beda. Oh iya. Chelsea. Sama dengan kurung siku. 2 titik koma. 10 titik koma. 7. Ya. Bentar. Ya. Oke, tahu ya? Tapi sebetulnya oke, elemennya cuma ada 4 ya. Tapi kalau udah elemennya 20, gimana? Oke, sebetulnya ada cara shortcutnya, ada cara cepat ya. Itu ini sebetulnya nanti kalau waktu belajar transposisi ya. Jadi gini, kalau misalkan tadi apa namanya, kita punya vektor A ya tadi ya. Oke, ini saya screen dulu. Oke, saya panggil A. Saya boleh nggak cuma menuliskan A saja di sini? Boleh. Pak, kira-kira. Kenapa? Oke, dia masih tersimpan di workspace kan? Ya. Oke. Ya, coba saya ketik A saja. Oh, ya, muncul kan? Oh, ini matrix. Yang pertama, V. Oke, coba CLC dulu. Saya panggil V, vektor V. Boleh nggak? Oke. Oke, yang V dulu. Kita buat satu V-nya dulu. Mana V-nya?
Oke, di sini kan? Coba perhatikan. Oke, matriks ini, faktor ini, perintah di sini kita adalah membuat apa? Vektor garis kan? Ya. Kalau kita mau membuat vektor kolom, jadi gimana? Setiap elemen di sini diberi titik koma ya? Ya. Oke, kalau cuma 5 elemen fine, tapi kalau misalkan banyak gimana? Kita bisa mentranspose cara belakang dari tanda simbol ini ke tanda apostrof di tunggal. Oh. Oke, kalian bisa menuliskannya demikian. Tapi ini nanti di transposisi kita akan belajar demikian. Oke, bisa dilewati? Bisa. Gampang? Oke, sekarang perhatikan. Yang common Windows saja, apa yang saya lakukan? Kalian sudah lakukan juga, bersihkan dulu. Sudah? Oke, sekarang. Misalkan kita ingin membuat matriks, oke, kita bisa bikin punya lagi matriks baru. Bisa mulai mana? Oh, di sini pakai kecil. Oke, misalkan ini. Oke, ini adalah jangan pakai nama matriks. Kita pakai nama apa? Coba. Boleh kan? Boleh. Bahasa Indonesia? Boleh. Boleh. Bisa. Bisa. Oke, asalkan dia buat ini kecil. 8 minus 20 0 ini 5. Oke. Apa yang kalian lakukan di langkah pertama adalah oke, disimpan dalam file itu apa ini? Coba. Ini mana? Kurung siku sama dengan kurung siku 8 minus 20. Oke, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Atau kita bisa menggunakan elemen. Caranya adalah demikian. Oke. Coba, nama saya di bawah sini. Saya tuliskan coba dalam kurung 1,1. Kurungnya biasa. 1,1. Coba kurung 1,1. Sama dengan. Berarti kita menuliskan elemen baris ke-1, kolom ke-1 di matriks coba. Misalkan, 8 angkanya berarti. 8 sama. Dipisahkan dengan titik koma. Tulis elemen yang lainnya. Baris pertama, kolom kedua. Berarti apa? Coba. Oh, baris pertama. Berarti apa? 1, kolom kedua. Lalu ya, ingat ya, yang pertama adalah baris. Yang kedua adalah kolom. 1,2. Elemen baris pertama, kolom kedua. Saya masukkan berapa? 20 min 20. Oh ya. Ini baris pertama, ini baris kedua. Ini kolom kedua. Ya. Oke, kemudian coba lagi. 21. Titik koma lagi. Coba kita masukkan elemen baris kedua. 2. Kolom kedua. Masih ada 5. Oke, kalian enter sekarang. Oke, kira-kira enak menggunakan sekarang? Oh, nggak besar. Kalau matrisnya 2,5. Tapi kalau ya, itu kelebihan dari MATLAB. Jadi memudahkan perhitungannya. Oke, bisa dihapus? Bisa. Oke, sekarang kalian buat. Dihapus maksud.
Buat Kok bisa manjang? suatu matrik Oh, beda. 2 kali 2. Oke. Di mana masukkan elemen per elemen, ya, disimpan dalam variabel bernama mat, mat, kita semua. Elemen dari satu kolom ke satu, oke, saya tuliskan saja di sini. Oke, disimpan dalam variabel apa? Mat. Oke, gunakan cara kedua. Oke. Elemen per elemen. Usah. Belum. Kalau lazy programmer, dia akan hanya baca, ya, itu yang Ya. Iya. Oke, tuliskan apa di sini? Mat. Jangan lupa makanya dalam apa? 20 garis kedua kolom 1. 30. Oke, garis keempat. Kalau garis kedua 40. Nah. oke. Dua. Mat 2. Oke, kalian gunakan cara pertama. Oh, oke. Cara pertama, penulisannya. Oke. Yang kedua. Itu pakai elemen. Mat 2. Berarti Cara menuliskan di meternya satu. oh. Ada. Itu titik koma. Tunggu nak. Tidak. Ini sampai resolusi. Ini salah. Dua. Oke, waktu matris kenapa jadi 4 kali 4 double? Kalau itu belajar ya, kenapa demikian? Oke. 12.30, Pak. Oh iya. 16 oke. 16 oke. Atau bi Pak? Sudah ada. Mat sih lebih John. Mat biasa karo mat 2 dipanggil. Boleh. Your footprint on some of the lazy dog. Oke. Baca.
Berapa tadi pagi bis? Dan dua di belakang dari mat. Kemudian di depan adalah variabel mat hidup. Jadi maksudnya digabung mat dengan mat digabung dengan samping dari variabel mat. Kan dalam variabel mat tiga. Sama dengan mat 1 mat koma mat 2. Nah ini deh, mat 3 sama dengan mat koma. Oh. Digabung. Penulisannya digabung. Apa ya? Tapi Oke, tiga. ini dari digabung. Digabung. Oke, jadi mat sekarang. 2 kali 2 baris dulu. Dari Dua kali dua digabung, tapi mat dua dituliskan di bawah. mat apa? Oke. Mat 2 bisa enggak? Mat 2. Ya. Ya. 4 kali 2. 2. Pokoknya mat 2 aja. Bari. Tapi tempatnya ditulis di samping. Dari mat Mat 30 sama Oke, apa yang jadi? Bars. Oke. Kalau misalkan dituliskan di belakang, kalau mau dituliskan di bawah kan juga harus ada gabung, tetapi mat 4 dituliskan di atas dari mat 2.
Terima kasih. Bagus. Ah. Tiga, satu, tujuh. Baris pertama. Baris keduanya. 8, 88. Bisa. Bahasa Inggris berarti apa? Caranya adalah untuk mengetahui ukuran. Caranya adalah rank dalam kurung. Oke. Apa yang terjadi? Answernya 5. Kenapa 5? Karena 5 angka. Iya. Ya. Oke. Juga kurang. Oke, buat vektor. Elemennya ada 7. Masing-masing adalah disimpan dalam variabel vektor. Simpan dalam variabel vektor. Bahasa Indonesia. Elemennya adalah minus 1, 0, 33, 40, 1, 2. Ada berapa sudah? 16. Oke, gimana cara menuliskan? Vektor sama dengan Ya lebih tidak di 2. Oke, karena saya nggak cukup di sini ya, karena saya bukan di Workspace, kalau saya SLBO, saya mau bisa oke, masih nggak cukup juga. Oke, tergantung dari font size-nya ya. Kalau dia nggak cukup, berarti oke, sekarang kalian cari size dari vektor tersebut. Yang bernama vektor. Berarti pakai apa? Dalam kurung Vektor hasilnya berapa? 7. Hati-hati ya, setelah lain ini kurungnya kurung biasa. 7, gitu ya? Oke. Kalian punya matriks 5? Masih. Mat 5? Masih. Oke, panggil Mat 5. Oke.
Oke, kalian bagaimana cara mengetahui ukuran matriks? Pakai apa? Kalau vektor tadi pakai line, bisa nggak pakai line di sini? Oh, Pakai apa? bisa. Pakai apa? Pakai lebar. Pakai apa? Pakai dimensi? Oh, pakai size. Size dalam kurung 45. Oke, apa yang terjadi? Oke, jawabnya adalah 6 spasi 2. Artinya apa? 6 baris 2 kolom. 2 kolom. Tapi selalu perhatikan workspace-nya ya. Di workspace-nya tuh 6 kali 2 double. Double ini dalam penyebab. Oke, nanti saya menerangkan saja. Oke. Nah, sekarang kita punya matriks yang lain nggak? Punya mat 4 ya? Pakai mat 4. Mat 4. Oke, sekarang cari ukuran dari mat 4. Ukuran dari matriks mat 4. Sudah? Pakai apa? 4 spasi 2. Apa artinya? 4 baris 2 kolom. Oke. Sekarang dibersihkan dulu. Pakai apa kamu videonya? Oke. Sekarang kita ingin mengetahui jumlah elemennya. Jumlah elemennya. Caranya adalah apa? Pakai from, tapi tidak langsung dalam kurung mat 5. Size, pakai size dulu. Dalam kurung mat 5. Kurungnya 2 kali tutup. Oke, kita enter. Hasilnya adalah 12. Benar ada 12 elemen? Produk. Oke, yang kedua dulu. Saya once dalam kurung oke. Once dalam kurung 5. Apa ya? Matriks 5. Ya. 5 baris 5 kolom. Oke, kan dulu. Matriks satuan 3 baris 4 kolom. Matriks satuan 3 baris 4 kolom. Bagaimana caranya? 3 baris. 3 baris 4 kolom. Kalau tadi sama kan? Matriks dengan kolomnya sama jumlahnya kan? Sudah? Gimana? Gimana caranya? Honest. Dalam kurung 3, baris. koma 4. Mau raja. Benar. Sudah? Oke, mulai. Boleh. Oke. Ya, silakan kalian. Sudah? Kalau sudah, coba perhatikan semua. Perhatikan dulu. Jangan ketik. Oke. Saya mau menuliskan zeros. Dalam kurung 4. Apa? Berarti satuan apa? Oke. Matriks 0. Oke. Oke. Sekarang kita buat Tik. 7 baris 3 kolom. Oke. Boleh. Sudah.
Maka ada dua. Oh, sisanya nol untuk menjadikan kita Oh, dalam bentuk 5 membuat presiden aku lupa kita. ada begitu. Boleh dikit cerita. Boleh dikit cerita. Boleh. Dalam empat. Oh, itu kemarin. Kemarin Ya. ini kemarin baca-baca. Oh iya. Oh, sama kecil ini. Boleh. Tidak. Ketiga. Ini spot. Tiga. Ya sama. Sama. Tiga. Oh iya. Beda sih. Lagi ikut. Kan random ya. Kan random. Tapi ya kok bisa sama kan? Dari Matrix 5 kali 2. 5 garis 2 kolom. Ya. dalam kan? Udah? Elemen. Oke, sorry, prediksi elemen rank. Elemennya rank. Oke. Caranya gimana? Rank dalam kurung 5. Good. Easy ya. Gampang ya? Oke, mau dimasukkan? Oke, sekarang bergantikan. Saya menuliskan ya, N, tapi saya berikan nama N lagi setelahnya. Huruf N, huruf N. Kemudian saya pakai 3 aja deh. Ya. Apa yang terjadi? Minus. Oke, berarti kita mengenerate, kita membuat matriks ukuran 3 kali 3, 3 baris 3 kolom. Isinya adalah bilangan random tapi distribusi normal, distribusi Gaussian. Distribusi Gauss. Di statistik, distribusi Gauss. Distribusi normal. Kita statistik. Sorry. Terus berarti kalau silakan Goodreads suruh ulang lagi. Ya, distribusi Gauss, distribusi normal. Oke? Kalian sudah coba? Dan Oke ya. kau Oke. Sekarang misalkan saya mau punya, saya menuliskan di sini, perhatikan semuanya. Oh, bisa menuliskan ini. Oke, semuanya perhatikan saya. M besar, sama dengan kurung siku. Kurung siku itu apa yang terjadi? Ya, apa? gak ada isinya. Perhatikan di workspace. Artinya kalau demikian kita membuat matriks kosong. Ya, ada kalimat kita butuh ini. Jadi kita sudah sediakan dulu matriks. Nanti elemennya baru disesuaikan. Oh. Ya, tapi kita sudah siapkan dulu. Oh, ini adalah nanti formatnya dalam matriks. Oke? Nah, ini matriks khusus ya. Karena lawannya sudah dikenali memang latin otomatis. Oke? Gampang? Oke. Sekarang buatkan saya matriks 4 kali 3. Semua elemennya bernilai 0. Disimpan dalam variabel
Data satu. Data satu. Sudah? Kira Buatkan tiga materi tiga berapa senti? 4 kali 3. 4 kali 3. Di mana semua elemennya bernilai 0 disimpan dalam variabel data 1. Sudah? data satu sama dengan zero orang UE nah Alhamdulillah. 4 kali. Oke. Enter. Ini kita ngomongin modul cuma masuk dan operasi. Cuman 4 garis berapa? oh yang iya kan nggak jelas begini piro naik bedanya berarti oh Oh, oke. aman banget Ya. oh On. Data 2 ada dua sama dengan sama dengan once 4,3 dalam kurung One, 4,3 kali 9 dikali 9. Kali 9. Terima kasih Google. oke. langsung terus betul Wah ya. sudah Boleh deh. Sama. Mungkin Pak, sama Pak. Lemparannya boleh lempar. Segmen. Identitas siapa? ai Identitas. ai Ai. ini Mata. satu dua tiga apa gabungan nih Lagi masuk sini, aduh gue lupa namanya apa. tes Apa itu Pak? Tulisannya. tes
kalau digabung kali, sama gabung kali. Spasi. Piro guys? Bentar. Common. Nice of you. Itu 20 kafe ke bawah ya, Bu? I see. Oke, aku paham. Terus 20 ke bawah ya? Itu udah tahu. 20 ke bawah ya? 20 ke bawah Jon. 20 ke bawah. One mana? Sampai ke ya? 1,1. Masih kok beda sama one 1,1 kali 20. Astagfirullahalazim. Gak iso. Kan dia. Semua kan harus benar. Terus one. Oke. Guys. What do you want? Ya, bukan once. Oke. Apa di office? Oke, clear dulu. Apa yang kita tulis di sini? Apa? S sama dengan kurang siko I. I Tolong buka. I bawah 4. koma 4. pakai koma. Oke. One bawah dalam kurung 4,2 kali min 1 kali min 1 koma 1 4,1 kali Itu yang aku nggak dapet. gitu. Oke. Mau ya? 1,1. 1,1 benar baris 4. Atas terus Oke.
Terima kasih. Terus ini. Oke. Terus ini. 4,1 ya bener ya. Jadi lagi satu. Untuk 1,1. Tarik adu. 4 baris 1 kolom. 4 baris 1 kolom. Boleh. Oh, kita panggil vektor. Vektor. Sudah? Vektor apa V? Oh, vektor. Vektor. Vektor kok aja gede. Ini kayaknya terlalu besar. Aku ngerti. Aku semua masih gede. Vektor. Dalam kurung 4. Oke? Dalam kurung dulu. Kalau saya enter demikian. Apa artinya? Oh, vektor keempat, elemen keempat. Dari vektor. Keempat dari Variabel vektor. Dari vektor bernama variabelnya vektor kebetulan ya. Ya. Elemen keempat. Coba bagaimana cara mengakses elemen kedua dari vektor? Dalam kurung oleh kemudian saya mau panggil lagi vektor. Perhatikan semuanya. Kali ini lakukan sama. Saya minta akses elemen vektor dari elemen ke-5 sampai ke-7. Akses elemen vektor dari elemen ke-5 sampai ke-7. Sudah? Kalau kita mau akses vektor elemen vektor tapi dari elemen ke-5 sampai ke-7. Vektor dalam kurung 5 5.27 kita ya apa sih kita 5.27 tembak sama dengan 7 ya kalau baca itu gimana ya itu nah oke sekarang akses elemen dari vektor yang bernama vektor dari elemen 1 sampai dengan 7. Sudah? Caranya gimana? Vektor. Buka kurung. 1. Gini. Ya. Oke ya. Apa yang saya lakukan kalau demikian? Vektor dalam kurung titik 2. Oke, titik 2 menunjukkan seluruhnya. Jadi kalau misalkan vektor dalam kurung titik 2, berarti kita mengakses semua elemen dari vektor. Tetapi kalau kita tuliskan demikian, otomatis dia langsung berubah jadi dalam bentuk kolom. Oke? Ya, dalam bentuk kolom. Kalau misalnya kita hanya tuliskan titik 2 saja. Sekarang dibersihkan dulu, panggil vektor lagi. Sudah? Oke, sekarang akses
elemen ke-10. Caranya gimana? Vektor dalam kurung 10. Oh, sorry. 10. Apa yang terjadi? Apa coba ya? Dari set. Jumlah dari angka arraynya. Satu ya. Kita vektor titik 2 itu bikin semuanya terus di situ kolom ya. Vektor bentuk kolom dia. Oke, kalau misalkan ya, kita misalkan pakai vektor 2. Jadi kita kalau misalkan saya ketik vektor dalam saya bersih dulu. Oh, ini dulu. Kalau kita tahu ya, kita nggak bisa mengakses yang jumlah indeksnya yang melebihi jumlah dari elemennya. Oke, ini mau saya bersihin dulu. Sekarang perhatikan, saya mau panggil vektor dulu. Oke, ini isinya. Kemudian kalau misalkan kita akses seluruhnya, tetapi menggunakan titik 2. Oke. Kalau saya misalkan demikian, ini nanti variabel vektor yang akan berubah kan? Makanya mau saya simpan ke dalam variabel lain, namanya adalah vektor 2. Oke? Ya? Jadi apa yang saya lakukan? Oke, vektor 2-nya jadi demikian. Nah, sekarang Yosef dan semuanya. Apa yang terjadi kalau kalian mengakses elemen dari vektor 2? Vektor 2 bentuknya vektor kolom. Sekarang kalian akses seluruhnya. Berarti menggunakan apa? Yang menggunakan titik 2. Vektor 2 dalam kurung titik 2. Apa yang terjadi? Ya. Kolom, intinya dia akan mengubah ke kolom sekarang. Ya, kalau baris ke kolom, kolom sudah ke kolom, bukan kolom jadi ke baris. Ya, sekarang kita cek lagi di sini. Vektor 2. Oh, vektor 2 kolom kan ya? Oke, penting kalian untuk mengecek di workspace ya, untuk mengetahui nilainya berapa, variabel-variabel yang sudah kita gunakan. Dan itu sangat berguna nanti kalau waktu bikin script. Ini sama bersihkan pakai apa? CLC. Oke. Kita punya matrik ya. Matrik yang besar apa sih? Oh, panggil matrik. Panggil matriks. Sudah? Sudah. Oke, sekarang perhatikan. Tolong ya, akses elemen dari matriks ini untuk baris kedua semua kolom. Baris kedua semua kolom. Akses elemen baris kedua semua kolom. Oh, gini. Sudah? Sudah? Sekarang gimana? Nah, matriks kurung buka 2, koma 1.24 tutup kurung. Oke? Sekarang akses elemen dari kolom ke-3 semua baris. Kolom ketiga. Kolom ketiga semua baris. Ini lah. Kolom ketiga semua baris. Berapa kali ya? Balik itu Mas. Oh iya benar balik itu. Apa dibalik? Tadi balik. Tuh, Oke. Dari matriks ini
baris ketiga kolom keempat. Baris ketiga kolom keempat. Ini baris 5. Baris ketiga kolom keempat. 5 toh? 5. Baris ketiga kolom keempat. Baris kolom keempat. Ini. Ya. Benar. Sudah ya? Sekarang gimana? Matriks 3 dalam bentuk. Ya, baris ketiga kolom keempat ya. Ya. 5, benar 5? Benar. Baris ketiga kolom keempat. Baris ketiga kolom keempat 5 ya? Ya. Oke. Sekarang matriks, akses elemen dari matriks ini. Ini nih, saya minta yang ini saja nih, perhatikan semuanya. 6, 5, 2, 11. 6, 5, 2, 11. Sekarang aksesnya gimana? 3, 4. Lihat. 5, 2, 11. Sudah? 3. Sudah? Gimana caranya? Pakai apa guys? Spasi. 5 11 tak ada. Spasi. Enggak apa sih? Saya ingin nggak mau berita. Saya ganti untuk berita. Cek 2 bu. 4. Sampai 4. Kolom 3 sampai 2. Benar sih. Oh iya benar. Oh iya iya. Ya, ayo berdiri itu. Oke, panggil. Entar aja. Karena kan yang 2 kali gitu ya. Kan yang ngirim menambahkan baris kan menambah. Sudah? Oh. Berapa? Ya. Saya ingin mengubah elemen kedua dari vektor ini. Nilainya berapa? Yang kedua. Saya mau ubah menjadi bilangan 5, angka 5. Caranya gimana? Vektor apa? Dalam kurung 2 sama dengan 5. Oke, update ya. Tapi hati-hati, kita nggak menyimpannya dalam variabel vektor kan? Iya. Jadi kalau kita akses vektor lagi di workspace atau kita panggil nanti, tetap vektor yang pertama. Karena Kedua ya. Ganti Pak. dari yang vektor terakhir ini kita ubah dari elemen ke-3 sampai dengan ke-6 diganti dengan angka 99. Elemen ke-3 sampai ke-6 diganti dengan 99. Hasilnya disimpan dalam vektor 3. Hasilnya disimpan dalam vektor. Sudah?
Oh, Gimana ini. caranya? Siji. Ini. Gimana jadinya? Bisa Satu 9. Ya 9 dulu. kita update dulu, kita modify. Jadi Pindah. nilainya diganti jadi 9. Ya. Oke. Kemudian gimana cara menyimpannya? Vektor 3 sama dengan vektor Vektor 3 sama dengan sudah? Balik lagi. Oke. Sudah? Oke. Sekarang perhatikan. Semua elemen ke 1 sampai dengan elemen ke 5 dikalikan 10 disimpan dalam variabel vektor 4. Satu sampai berapa? 10. Satu sampai Dikalikan 5. dengan 10. 1 sampai 5 kan. Disimpan dalam vektor berapa? 4. Sudah? Gimana caranya? Vektor 3. Berarti vektor berapa yang kita ini? Vektor 3. Dalam kurung berapa? 1 sampai dengan 5 sama dengan berapa? Dikali 10. Oh, dikali 10. Kali 10 dikalikan dikali 10. Terus Sama dengan apa? sama dengan vektor 4. Sama dengannya di belakang. Di Depan. Seperti sih. Yang lainnya gimana? Sama dengan. Oh, 2 ya. Hilang. Iya, hilang. Gimana? Semuanya itu Ini. Faktor 4 kita bisa berbagai banyak ini ya, ada berbagai cara ya, banyak ya. Kita bisa samakan dengan faktor 3 dalam kurung 6,2 7. Dikali 10 nya kan yang pertama tadi kan 1 sampai 5 nya dikali 10. 6 dan 7 nya nggak dikali 10 kan? Saya mau ini kan? Jadi cuma manipulasi aja lah ya, itu pikiran dia. Oke, ada pertanyaan? Saya tambah lagi ada dengan vektor yang tidak diapa-apakan, vektor 3 yang tidak diapa-apakan untuk elemen ke-6 dan ke-7. Sudah? Saya bersihkan pakai solusi. Panggil lagi matriks. Oke. Baris, saya ingin manipulasi baris elemen di baris ketiga semua kolom dikalikan minus 1. Elemen di baris ketiga di kolom ke-1 elemen di baris ketiga di semua kolom dikalikan dengan minus 1. Jadi negatif tandanya. Ya. Matriks. Prano. Kali berapa? Mana ya kena sih? Kali min 1. Oh, bisa.
langsung di apa taikin rasa satu Buka dulu. 3,2 kurung tutup kali min 1 Perhatikan semuanya. Udah rumus lah Bos. Oke, kali dengan minus 1, ini dikurung sebetulnya ya, dan minus di situ. Kemudian hasilnya disimpan dalam matriks 3, matriks dalam kurung 3, koma, sama dengan apa yang terjadi? Oke, yang berubah hanya itu saja, yang lain tetap ada. Yang lain tidak berubah. Oke? Bisa? Apa sih? Diubah. Tadi ininya tetap ada semua, tapi yang paling ketiganya berubah jadi minus. Caranya mau pernah matriks sama torres Oke, jadi Semua ya. dari 1 sampai berapa ya? Sampai jadi gini, angka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya sampai 35. Oke, berikutnya disimpan dalam variabel apa? Apa di sana? gaji apa ganjil Ganjil sama dengan kurung siklus kurung buka 1 titik apa? titik 2 Spasi apa? titik 2 Apa? Titik apa? titik 2. Titik 2 oh iya benar titik 2 35 apa? Titik 2 35 Ya, terus kurung tutup kurung. oh benar ganjil toh ini ganjil tak. Ya, coba lihat. Apa yuk? 1 spasi 3 spasi 5 enter gini kayak gini persis ada 24 26 bisa kan? Oke, caranya begini, lihat ganjil apa? salah 1 titik 2 boleh titik 2 35 oke apa dia saya membuat vektor dari 1 sampai 35 incrementnya adalah 2 oke selisihnya 2 1 3 5 7 dan seterusnya disimpan dalam file intervensi oke oke sekarang buat ini dari 1 sampai 300 oke dari variabelnya deret misalnya dari 1 sampai berapa tadi?
Acknowledge dari 0 sampai 300 selisihnya itu 10. Tapi kalian bikin dengan 0, 10, 20, 30 sampai 300. Gimana caranya? Deret sama dengan sama dengan kurung siku 10 300. Oke. Oke. Sekarang kalian bikin 1. Bikin vektor ya. 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 60 disimpan dalam variable time. Caranya gimana? Sudah? Apa sih? Apa? Sama dengan kurung siku 1.2 60 kurung siku lagi 2. Dia pakai incrementnya 1. Oke? Oke. Sekarang perhatikan. 10. Ya. 10. Titik 2. Minus 3. Titik 2. Oke? Minus 20. Apa yang terjadi? Saya simpan dalam variabel apa? Sini answer. 10. Kalau income-nya negatif berarti Iya. oke. Bisa? Sekarang perhatikan. Oh, Oke, sekarang. mah kurung buka. X sama dengan 0. Kurung siku 0. Titik 2 100. Titik 2 2300. Yang kedua. Salah. Ini nah. Ben 10 0,5 kurung siku men 10 titik 2 0,5 titik 2 10. Oke. Oke. Respons bisa nggak? ya Dipetik. Petik 1. Enggak. Oke.
Udah. Udah. Dalam permasalahan apa yang terjadi? Mana ini? Sekarang, bukan tapi oke? Atas bawah. Oke. Kebalik atas bawah. Flip UD. Oke. Belum, flip. PLRI ini loh. Tadi kan sebelah di depan, jadi sebelah yang di belakang. Jadi kayak kebalik. Nih. Ini kan nanti kebalik atas bawah. Flip apa? Slide ya? Balik, ya, atas bawah dibalik. Down. Oke, sekarang kita sampai menunjukkan komen demikian lead space koma oke 20 koma 11. Sekarang yang dulu apa artinya? Saya membuat deret dari 0 sampai berapa? 0 sampai 20. Ada 11 titik, 11 angka. Dan lin, pakai lin, itu dari linear. Jadi dia disebar secara linear, secara merata. Oke, kita enter. Oke, 0 sampai 20 ada 11 titik tadi. Kalian perhatikan nih, dihitung ya. 0, 0, 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dia disebarnya secara linear. Oke? Sekarang perhatikan. Saya hapus. Saya hapus dulu. Invest lagi. 0, tapi saya ketika demikian ya, misalkan. Berapa misalkan? 10. Ya. Di sini berapa? 7. Apa artinya? 0 sampai 10. Sampai 10. ada 7 titik disebar. Oke? Selisih iki padha kabeh. Sekarang perhatikan, saya pakai log space dalam kurung 0,2,5. Apa artinya? Saya membuat deret dari 0, log 0 sampai dengan log sama dengan 2, berarti berapa? 100, ya kan? Ya. Log sama dengan 0, berarti berapa? 1. Sampai dengan log sama dengan 2, berarti 100. Ada 5 titik, ada 5 data, disebar secara logaritmik. Logaritmik, bukan linear. Lihat. Sekarang nggak tahu Oke? Ini ada 3 angka. Nanti tinggal diputar ada. Kalau itu gampang banget aja ke sana. Tahu nyetel lempar. Oke. Kemudian tadi kita sudah flip. Sekarang perhatikan. Saya pakai 90 dalam apa yang kita punya sekarang. Oke, dia di rotate. Pertama, Derajat berlawanan arah jarum jam. Oke, matrisnya di rotate 90 derajat berlawanan arah jarum jam.
Oh iya. Kiri. Oke. Ini. Kalau ke kiri nggak kanan. Oh enggak, dulu siku-siku, tapi kan lawan seharusnya. Kalau kalian lihat berarti mana? Apa? Gak tau. Ini sini paling. Save goal space. Dua baris. Jadi semacam ini. Multiply ya. Jadi reset dalam kurung multiply, koma 3,4. Artinya saya merubah bentuk multiply menjadi 3 baris 4 kolom. Saya ini sometimes pakai Oke, sudah? Gitu ya? Oke, mau dipersihkan boleh? Boleh. Sekarang perhatikan. 3 baris. Apa enggak? Coba perhatikan. Kalian punya mat? Panggil mat. Kalian punya mat 2? Punya mat 2. Oke, perhatikan. Oops. Oke, sekarang jumlahkan. Kita belajar operasi matriks penjumlahan. Berarti apa yang kita punya sekarang? Misalkan penjumlahan hasilnya disimpan dalam variabel jumlah. Berarti apa? Jumlah sama dengan mat kurung siku. Hah? Ya. Oh iya. Dikurang plus mat 2. Kalau misalkan tanpa siku bisa kan? Bisa, harusnya bisa. Oke, apa sih? Kalau penjumlahan berarti elemen di baris dan kolom yang sama ditambahkan dengan elemen di baris dan kolom tertentu ditambahkan dengan di baris dan kolom yang sama. Ya kan? 10 ditambah minus 18. 20 ditambah 7. 27. 36. 40 tambah 10. 110. 4 dikurangi 42. Hasilnya disimpan dalam variabel namanya selisih. Berarti apa? Sini apa ini? Dikurangi minus. Oke, sama jumlahan. Elemen yang sama baris yang sama dikurangi. 10 dikurangi minus 18. 28. 28. Ya. 7 dikurangi 20 dikurangi 7. 13. Oke? Ya. Ya, sekarang perkalian. Oke, diversikan dulu, kemudian panggil mat lagi, panggil mat 2. Sekarang kalikan mat dengan mat 2. Hasilnya disimpan dalam variabel multi sama dengan mat asteris mat 2. Oke? Apa sih artinya? Ya, mat dikalikan mat 2. Perhatikan di slide. Oke, kalau perkalian matriks, misalkan ya, A1 ini matriks A dikalikan dengan matriks B. Ini matriks A. Kita saya kasih udah patah. Oke, misalkan kita punya matriks A, kita punya matriks B. Matriks A ini saya kalikan dengan matriks B. Hasilnya adalah matriks ini. Jadi C11 itu adalah A11 kali B11
C11 ditambah A12 dikali C21 itu adalah C11. Ya kan? Kalimat itu. Ya kan? Oke, kalau C12 adalah A12 dikali B12 no. C12 A11 dikali ya kan? Seterusnya. Oke, kembalikan. Bersihkan semua. Mat dipanggil. Oh, kita punya mat 3. Mat 3 dimensinya. Oke, kalimat 4 coba. Mat 3 dikalikan mat 4. Kita hasilnya nggak usah disimpan dalam variabel. Mat 3 dikalikan dengan mat 4. Berarti mat 3 aslinya gimana? Ketemu nih. 2 kali 2 mat 3. Coba perhatikan. Mat 3 itu mat berapa? 2 kali 4 Mat berapa? 2 kali 4 4 Berapa? 4 kali 2 bisa Ini disimpan ini harus sama supaya bisa dioperasikan ini harus sama. 2 kali 2. Ya kan? Dulu belajar. Ya kan? Oke. Sekarang kalian bikin. Paling dari gelombang ya. Oke. Saya mau panggil mat 4. Oke. Kalau mat 4 saya kasih mat 4. Kemudian saya kasih apostrof, tanda petik tunggal. Apa yang terjadi? kali Baris pertama, kolom pertama akan menjadi baris pertama, kolom pertama kan? Perhatikan, baris kedua, kolom baris pertama, kolom kedua jadi baris kedua kolom pertama ya oke, jadinya gini. Kita bisa tuliskan dalam apostrof atau kalian bisa Apa aja? Apostrof. Skinartus. Oke, perhatikan sekarang. Boleh saya hapus? boleh Oke, kita menjalankan. nggak usah ya belajar Oke, satu. Itu sama aja. 12S1 ditambah 5S2 sama dengan 7. Persamaan ini ya. Di sini ada 2 persamaan. Kemudian ada 2 variabel tersebut. Sama. Yang penting kita sudah lagi. Boleh. Kita nggak menggunakan ayam tadi.
Oke, 1 main 2 spasi main 2 boleh titik 2 2, titik 2 semikolon, koma, berapa? ayo deh 12 spasi 5 yo Oke? yo Kita punya matematika sekarang? Oke, tuliskan matris B, vektor B. Berarti apa? B sama dengan A. Apa artinya Pak? Kedua deh. Semikolon boleh? boleh Terus apa? 7 7. Oke. Sama dengan? Oke. Oke, untuk pecahkan X sama dengan inverse A. A inverse. Berarti INV dalam kurung A besar. Berarti A inverse dikali B. A. Kali B sama dengan. Oke, ketemu kita sekarang. Usah. ya 6 Oke. Inverse kan. INV kamu benar-benar Apa? Mau lagi ya? Ras kan jadi aneh baik. Yang berdua aja. Jangan Pak. Tambah lagi Pak. Apa ya? guys Motivasi dia supaya nggak males. Ini di kolom nggak bisa dihitung Dun apa dun? 2 Gue ada beneficinya ya. Kayak apa jadi 25 5,5 ya. Enggak kanan 2 min 5,5 min 49 INV mu besok inverse INV kurang buka kurang setengah gue dan masalah wes temu sudah Pak udah main 5 0,5 2 oke diklik salah yang zon rendah untuk ini 1 tadi 4 5 ya Berarti Ya pasti juga bagus ya. Oke. 456 8 min 9 28 min 9 entar Oke, kemudian
Oke. Kalau penjumlahan kita tahu, berarti apa? Di sini, 10 ditambah 18 ya. Baris 1 kolom kedua berarti 20 tambah 7. Ya. Kalau perkalian bisa seperti itu. Nah, ya, kita tahu tadi kan? Ya. Tapi saya ingin dikalikan ini dari baris pertama kolom pertama dengan baris pertama kolom pertama dikalikan saja. Jadi mengisi baris pertama kolom pertama yang baru. Kemudian baris pertama kolom kedua dikalikan dengan baris pertama kolom kedua. Masukkan ke baris 1 di baris pertama kolom kedua juga. Itu masuknya. Sama kayak penjumlahan jadinya. Jadinya gimana? Yang saya lakukan adalah kalikan. Maaf. Ya. Pakai dot sebelum asteris. Oke, mark 2. Berarti apa? Kalau dot asteris berarti kita mengalihkan elemen per elemen. Benar nggak? 10 dikali minus 18 180. 20 dikali 7 140. Terus berapa? 30 dikali 6 140. Oke? Kalau pembagian, coba perhatikan. Tinggal sama ya. Berarti apa? Mat dibagi mat 2. Tapi elemen per elemen. Berarti mat dot slash. Masing-masing elemen akan dibagi per elemen. Ya? Oke. Pangkat sekarang. Mat pangkat mat 2. Berarti gimana? Dot. Mat 2. Kenapa dinamakan 0? Oh, ingat, bukan 0 ya. Ini 1 kali dikali 10. pangkat Oh, pangkat 140. 140. Saya tadi harus 80 sisanya ya. Oh ya. Itu dulu kalau 80. Kok sisa? Itu kan satu pangkat. Itu pangkat berapa? Kan kalau di hasilnya nanti kalau ditulis sana tuh 78. Belakang. Sisanya berarti. Kalau kemarin cuma satu data kan? Oke. Nah, mungkin seperti itu, tapi kamu Stop gak sih? Sana mana? Space. iya ada. Screenshot? Hah? Stop. Latihan. Kalau yang kerjakan ulang tentu saja ya.